ini kita masuk dengan hari yang baru dan terus dengan berkat dan semangat yang baru dalam Kristus. Dan hari ini tema kita adalah berserulah kepada Tuhan. Kisah 2 ayat 21 berkata demikian. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini merupakan khotbah Petrus yang luar biasa. Setelah yang lalu Petrus mengalami kegagalan, penyangkalan karena takut. Tapi setelah mengalami pembaharuan dalam Kristus, maka dia mengalami suatu yang baru luar biasa. Dari takut jadi orang yang berani dengan luar biasa, penuh semangat dan vitalitas yang sangat tinggi untuk melayani Tuhan. Dan di dalam KKR ini sebelumnya dia pun mengalami tantangan-tantangan dari para penguasa setempat. Dia diancam. Tetapi Petrus tetap bangkit berkhotbah dengan berani, tidak peduli dengan ancaman, tidak peduli dengan apapun juga. Yang dia peduli adalah nama Tuhan harus disebarkan. Yesus yang sudah bangkit harus diberitakan. Nah, sebab itu ketika Petrus berkata, barang siapa berseru kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang hidup, yang menang. Jadi berseru kepada Tuhan yang hidup, bukan yang lain. Bukan kepada patung, bukan kepada berhala. Tapi kepada Tuhan Yesus yang hidup, yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Supaya apa? Supaya seruan kita pun hidup. Karena alamatnya alamat yang hidup, yang tepat, yang membawa kita masuk dalam sesuatu yang baru. Yang akan diselamatkan. Yang berseru pada Tuhan akan diselamatkan. Mengapa? Karena orang yang berseru pada Tuhan itu berarti atau penuh harap pada Tuhan, percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan. Dia berseru tidak bisik-bisik. Dia sungguh berseru, berteriak, ada kesungguhan. Kalau orang berseru berarti ada kesungguhan. Ada niat yang sangat dalam, minta tolong pada Tuhan. Berseru. Maka orang yang berseru dengan sungguh-sungguh, inilah orang yang diselamatkan. Orang yang beriman, yang percaya dengan sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh hati yang dikuasai oleh Kristus, dia yang akan diselamatkan. Jadi yang diselamatkan adalah orang yang sungguh-sungguh percaya. Orang yang bergantung mutlak kepada Tuhan. Dan yang ketiga ingat, yang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Petrus dan kawan-kawan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ketika ada masa datang, berseru pada Tuhan dan Tuhan berikan mujizat, pertolongan, kekuatan. Berseru pada Tuhan akan diselamatkan. Jadi teks ini mengajarkan kepada kita bahwa mari kita selalu berseru pada Tuhan. Kepada Tuhan yang hidup, yang dapat menolong kita, menguatkan kita. Ketika berseru Tuhan menguatkan, menolong kita tepat pada waktunya. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita, tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tidak ada sakit penyakit. Tapi Tuhan berjanji kepada kita menguatkan, menjaga, memelihara kita, menyertai kita sampai pada akhir zaman. Sehingga ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan, menolong, memberikan kekuatan, pertolongan tepat pada waktunya, dan jalan keluar pun yang tepat bagi kita. Sebab itu apa? Berseru kepada Tuhan harus menjadi gaya hidup kita. Setiap saat, setiap waktu, apa berseru kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Supaya akhirnya dalam segala situasi kita mengalami shalom Allah. Mengalami selamat dari Tuhan. Dalam segala situasi. Dan terus mengajarkan, mari kita berseru kepada Tuhan yang hidup. Jangan kepada yang lain. Berseru pada Tuhan hidup, jangan pada berhala. Jangan kepada hal-hal yang salah, pada jimat-jimat, jangan. Berseru kepada Tuhan yang hidup, maka engkau akan hidup. Berseru kepada Tuhan yang bangkit, maka engkau akan bangkit. Berseru kepada Tuhan yang menang, maka engkau akan menang. Sebab itu mari kita berseru menjadi satu gaya hidup kita. Berseru, berseru, berseru pada nama Tuhan yang hidup. Amin. Selamat berseru kepada Tuhan. Selamat berseru kepada Tuhan. Berteriak kepada Tuhan. Berseru, berseru, berseru menjadi gaya hidup. Maka kita akan mengalami kekuatan, ketenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam menghadapi berbagai macam pergumulan dan tantangan hidup. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.